Istilah shadow government ini bukan hal yang baru, karena mereka sangat yakin betul bahwa ada kekuatan besar di atas negara yang mampu mengontrol dunia melalui pemerintahan yang sah. Nah, kan para elit juga membiayai rakyat untuk melawan pemerintahannya sendiri. Mereka bertarung di atas dua kuda yang berbeda. Siapapun yang menang, mau rakyat atau pemerintah, udah pasti elit yang menang. Kalau video gua kemarin sempat bahas secara sederhana memahami tragedi demo DPR, sekarang pada video kali ini gua mau ngasih tahu pemahaman yang lebih mendalam tentang kejadian demo DPR 5 hari kemarin yang berturut-turut. Dan gue bakalan ngasih tahu kejadian demi kejadian. Terus kemudian gue rangkai menjadi satu rentetan cerita tentang apa yang terjadi di Indonesia. Siapa yang memiliki tujuan dan tujuannya untuk apa. Jadi benang merahnya tuh ketahuan gitu. Negara ini mau dibawa kemana dan siapa yang akan menjadi nahkodanya. Gue bakal sebisa mungkin pakai bahasa yang paling sederhana biar gampang dipahamin sama masyarakat awam. Semoga video gue kali ini mudah untuk dipahami. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya sebuah negara pasti ada yang namanya shadow government atau pemerintah bayangan gitulah. Nah, pemerintah bayangan ini nggak akan pernah muncul di permukaan. Sistem pemerintahan di Indonesia itu kan presidensial ya. Jadi ada presiden, ada juga DPR. Nah, keduanya sama-sama dipilih sama rakyat. Presiden udah jelas memiliki wewenang untuk memimpin jalannya suatu pemerintahan di Indonesia ya. Sedangkan DPR berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden dan membuat undang-undang. Nah, gua harap sampai sini kalian paham betul ya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Karena kita akan memasuki step berikutnya lagi nih. Jadi step berikutnya itu di dalam pemerintahan ini ada sebuah pemerintahan bayangan. Yang tadi udah kita bahas, kan ada presiden, ada DPR. Keduanya itu kan mengikuti pemilu. Jadi mereka itu dipilih oleh rakyat. Nah, tapi ada pemerintah yang nggak pernah kita ketahui. Nah, itulah yang disebut dengan shadow government. Bagi penganut teori konspirasi, istilah shadow government ini bukan hal yang baru. Karena mereka sangat yakin betul bahwa ada kekuatan besar di atas negara yang mampu mengontrol dunia melalui pemerintahan yang sah. Nah, coba lu bayangin dah. Jadi itu ada sebuah negara punya pemerintahan yang sah, tapi ternyata ada pemerintahan bayangan yang menggerakkan di belakangnya tuh. Nah, tapi bagi sebagian awam, shadow government ini merupakan hal yang sulit diterima. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Mana ada sebuah negara yang dijalankan oleh pemerintah yang sah, namun ternyata ada pemerintah bayangan di belakangnya. Kan aneh gitu ya. Mereka berpikir nggak mungkin karena mereka palingan cuma sebuah khayalan gitu. Mereka mikirnya ini cuma halu gitu. Tapi dalam analis politik, istilah shadow government ini betul-betul ada, hal yang nyata. Bahkan istilah ini sering merujuk pada kekuatan besar seperti pengusaha, oligarki, atau kelompok elit yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah tanpa harus dipilih. Bahkan kekuatannya di atas presiden dan DPR. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud pengusaha di sini bukan cuma sekedar orang yang memiliki usaha atau orang yang masuk nominasi orang terkaya gitu di Indonesia, bukan itu. Mereka itu bahkan nggak pernah ada di jajaran orang terkaya di Indonesia. Mereka itu sangat rahasia, senyap. Bahkan justru mereka adalah bos-bosnya para pengusaha-pengusaha untuk menekan pemerintahan yang sah pada suatu negara. Jadi ibaratnya tuh mereka kayak cukong-cukongnya pengusaha gitu lah. Maksudnya tuh dari kumpulan-kumpulan para pengusaha, nah dia ini nih jadi godfather-nya gitu. Di atasnya para pengusaha. Mereka nggak punya jiwa nasionalis biasanya. Bahkan negara yang menghasilkan profit itu malah dia tempatin, malah dia dudukin. Maka mereka datang menghisap seluruh kekayaan seperti pampir. Suatu hal yang pasti, jika ada kekuatan besar yang menginginkan negara Indonesia beserta kekayaan alamnya, masuknya bisa melalui berbagai cara, mulai dari infiltrasi, cara-cara intrik, membuat konflik dan makar, sampai bahkan bisa menggulingkan kekuasaan. Mereka bisa melakukan ini semua karena mereka adalah superpower, pemegang kendali dunia di atas presiden, atau yang sering disebut
elit global. Kekayaan mereka jauh di atas orang-orang kaya yang ada di dunia saat ini. Tapi hebatnya, mereka bukan cuma nggak kesentuh, tapi bahkan hampir nggak terdengar gitu. Sama sekali kita nggak sulit mengendusnya tuh. Bisnis mereka ada di segala lini yang udah sangat menggurita bahkan. Dan pastinya orang-orang ini menguasai seluruh aspek kehidupan dunia, mulai dari diplomatik, terus ekonomi, militer, sampai kesehatan. Bukan hal yang sulit bagi mereka menghancurkan Indonesia melalui para elit-elit lokalnya. Elit global ini emang bertujuan menjadi penguasa dunia di atas negara-negara, membangkrutkan negara-negara lewat utang dan konflik, supaya negara itu lemah dan tunduk di bawah tatanan dunia yang baru di bawah kaki mereka. New World Order. Ini udah berlangsung selama puluhan tahun. Kerjaan mereka ya emang begini, menghisap kekayaan negara, mencari profit, dan menjadikan kita semua sebagai budak-budaknya. Penjajahan era baru. Pertanyaannya, apakah sistem pemerintahan di Indonesia bisa mengcounter keberadaan elit global ini? Di Indonesia sendiri, yang menganut sistem trias politika, jadi gue jelasin dulu nih, maksudnya yaitu adanya eksekutif, terus adanya yudikatif, dan adanya legislatif. Jadi gue jelasin dulu nih, perbedaan ketiganya ini secara teori pembagian kekuasaan di Indonesia antara 3 lembaga utama udah jelas. Eksekutif, pemerintah dan presiden yang tugasnya jalanin pemerintahan. Terus yang kedua legislatif, DPR, MPR yang tugasnya bikin undang-undang dan ngawasin pemerintahan. Terus ketiga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang tugasnya urusan hukum dan keadilan. Pembagian ini tujuannya biar nggak ada satu pihak pun yang punya kekuasaan absolut. Jadi saling mengawasi gitu. Istilahnya sesama biskota dilarang saling mendahului. Ini yang namanya check and balance atau saling mengawasi. Tapi trias politika yang dipraktekkan ini nggak sempurna alias cacat, nggak mampu mengcounter keberadaan para elit ini. Kenapa nggak sempurna? Nah, di lapangan ada beberapa hal yang bikin sistem ini nggak jalan 100% mulus. Pertama karena DPR sebenarnya kayak kurang galak gitu. Tunduk pada ketua partai, bukan tunduk sama rakyat. Jadi DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah malah jadi kayak kakak beradik sama pemerintahan. Hal ini sering terjadi kalau banyak anggota DPR berasal dari partai yang dukung presiden. Jadi mereka bukannya ngawasin, tapi malah sering setuju-setuju aja sama kebijakan pemerintah. Kedua, hukum gampang dicampurin sama urusan-urusan politik. Lembaga hukum kayak Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi seharusnya independen, nggak boleh dicampurin sama pihak-pihak manapun. Tapi lu bisa lihat sendiri, ada aja kasus di mana ada hakim yang korupsi atau putusan pengadilan yang diduga kena pengaruh politik. Jadi intinya sistemnya emang udah ada nih, tapi implementasinya itu masih butuh perbaikan. Dan justru ini malah jadi jalan masuknya pihak-pihak pengontrol yang tadi sering disebut dengan elit global. Mereka sangat ahli memanfaatkan sistem yang belum sempurna ini untuk mengontrol ketiganya, terutama legislatif. Karena kan produk-produk undang-undang itu kan dibikinnya sama anggota DPR ya. Jadi peraturan yang ada saat ini ya bisa jadi permintaan dari para elit global melalui Kongres atau DPR tadi. Lobby tingkat atas antara pengusaha raksasa dan pemerintahan. Inilah yang disebut dengan shadow government. Makanya jangan heran kalau ada aturan-aturan yang berbenturan sama keinginan rakyat. Katanya wakil rakyat, tapi banyak aturan-aturan yang nggak mementingkan rakyat. Jangan emosi dulu, karena kalau kita paham betul, DPR itu cuma krocok-kroconya para elit. Siapapun anggota DPR yang kita pilih, apapun partainya, bagi para elit hanyalah pion yang bekerja sesuai pesanan. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sulit banget ngesahin undang-undang perampasan aset, ya jawabannya sulit banget. Mereka yang duduk di kursi DPR, lehernya udah terbelenggu sama rantai-rantai oligarki. Demo kemarin yang terjadi berturut-turut, menurut gua itu adalah bentuk adu domba yang dimainkan oleh para elit. Mereka sengaja mau mengadu rakyat dengan pemerintahannya.
menciptakan kekacauan supaya lemah dan mudah untuk dikontrol. Para elit ini ambisi banget ngancurin negara-negara lewat perekonomian dan hutang. Gak heran kalau pemerintahan yang berjalan saat ini adalah hasil yang dibiayai oleh mereka. Bahkan para elit juga membiayai rakyat untuk melawan pemerintahannya sendiri. Mereka bertarung di atas dua kuda yang berbeda. Siapapun yang menang, mau rakyat atau pemerintah, udah pasti elit yang menang. Kita cuma berharap pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo saat ini untuk berani melawan cukong-cukong yang cuma jadi parasit di negara ini. Dengan catatan beliau nggak punya kepentingan politik apapun dan siap kalau misalnya berisiko sampai digulingkan. Tapi yang jelas rakyat nggak akan diem jika pemimpin kita kalah dalam keadaan melawan. Dan kalau sampai itu benar-benar terjadi, revolusi akan terjadi besok pagi. See you.